Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina al-mustafa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, thumma amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan kepada kita berbagai macam limpahan nikmat dan juga karunia-Nya. Yang mana dengan nikmat Allah, dengan karunia dari Allah, kita bisa melaksanakan berbagai macam aktivitas kita, melaksanakan ketaatan dan juga termasuk melaksanakan ibadah. Yang salah satunya, alhamdulillah, Allah perkenankan kita untuk bisa hadir di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah ini, di Masjid Al-Huda ini, dengan tujuan yang utama tentunya adalah melaksanakan sholat subuh yang alhamdulillah sudah selesai kita laksanakan, yang insya Allah kita sambung dengan kajian di pagi hari ini. Tentu yang menjadi harapan kita bahwa hadirnya kita di sini, duduknya kita di sini senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah, mendapatkan limpahan rahmat dari Allah, dan mudah-mudahan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga orang-orang yang setia menapaki sunnah beliau sampai hari kiamat nanti. Hadirin jamaah sekalian, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang definisi dari toharoh. Kita melanjutkan pembahasan tentang fikih dan kita sudah membahas tentang pengertian toharoh. Maka insya Allah di pagi hari ini kita akan lanjutkan kembali pada pembahasan dengan tema anwa'ut toharoh, macam-macam toharoh. Bersuci itu apa saja? Penulis kitab ini menjelaskan yuqassimul ulama at-toharata syar'iyyata ila qismaini, bahwa para ulama membagi toharoh syar'i, bersuci yang diperintahkan agama itu, membagi atau dibagi oleh para ulama menjadi dua macam. Ada dua jenis toharoh, ada dua jenis bersuci yang diperintahkan oleh agama kita, oleh syariat kita. Yang pertama adalah toharoh hakikiyah, toharoh hakiki, bersuci secara hakiki. Hakiki di sini maksudnya adalah wujudnya ada. Ya. Sesuatu yang dibersihkannya itu ada, punya wujud. Makanya lebih lanjut dijelaskan wahia at-toharatu minal khobath ay an-najas. Toharoh hakiki
adalah bersuci dari khobath atau bersuci dari najis. Dan kemarin kita sempat menyinggung apa yang disebut dengan najis itu. Masih ingat Bapak sekalian? Ya. Apa bedanya najis dengan hadas? Kalau najis ada wujudnya, ada fisiknya. Kalau hadas tidak ada fisiknya. Ya. Maka toharoh hakikiyah adalah bersuci dengan menghilangkan wujud fisik dari apa yang kita sebut sebagai najis tadi. Ya. Dan toharoh hakiki ini berlaku watakunu fil badan, berlaku untuk kita mensucikan, membersihkan badan kita. Ada najis nempel di badan kita, nempel di tangan kita, maka wajib hukumnya kita mentoharoh, mensucikannya. Bisa juga najisnya fithaub, pada pakaian kita. Habis gendong bayi, kemudian bayinya buang air kecil, rembes, kena ke pakaian kita, maka pakaiannya wajib disucikan. Termasuk juga adalah al-makan, mensucikan tempat, khususnya adalah tempat di mana kita hendak melaksanakan ibadah. Ya. Maka ini yang disebut sebagai toharoh hakikiyah, membersihkan najis, menghilangkan wujud fisik dari najis itu sendiri, baik yang ada pada badan ataupun pakaian dan juga tempat. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang disebut dengan toharoh hukmiyah. Kalau tadi toharoh hakikiyah, ada wujud yang dihilangkan. Kalau sekarang toharohnya itu hukmiyah. Kita mensucikan dari sesuatu yang secara kasat mata tidak kelihatan. Kan kita kemarin sempat membuat satu permisalan. Kalau ada orang habis sholat wajib, sholat subuh misalkan, kemudian sebelum kajian dimulai, pergi dulu ke kamar mandi, buang air misalkan, kemudian masuk lagi. Ya. Apakah ada perbedaan antara ketika berangkat dan ketika kembali lagi ke masjid? Kan secara fisik tidak ada yang berbeda. Nggak ada kemudian ada tanda-tanda khusus, nggak ada. Itulah yang disebut sebagai hadas. Makanya yang dibersihkannya, yang disucikannya, yang dihilangkannya adalah sesuatu yang ada secara hukum. Bukan sesuatu yang ada secara kasat mata, tetapi hukum, aturan agama menetapkan bahwasanya setelah orang buang air kecil, misalkan ada sesuatu yang melekat pada dirinya yang disebut sebagai hadas. Maka itu disebut sebagai toharoh hukmiyah. Jadi yang disucikan bukan sesuatu yang kasat mata gitu, tetapi sesuatu yang adanya ditetapkan secara hukum oleh syariat Islam. Atau sederhananya, toharoh hukmiyah itu adalah at-toharoh minal hadas, bersuci dari hadas. Di antara perbedaan lain antara toharoh hakikiyah dengan hukmiyah, kalau tadi disebutkan toharoh hakikiyah itu kan meliputi badan, meliputi pakaian, meliputi tempat, sementara toharoh hukmiyah itu hanya berlaku pada badan kita saja, Pak. Toharoh hukmiyah hanya berlaku pada badan kita saja. Wahadan nau minat toharoh salah satu anwa. Dan toharoh hukmiyah ini terbagi lagi menjadi
3 jenis. Ada yang disebut dengan toharoh kubro, bersuci yang besar. Contohnya apa? Al-ghuslu, mandi wajib. Itu toharoh. Ya. Setelah seorang wanita misalkan selesai dari haidnya, kan wajib mandi. Maka itu disebut toharoh kubro. Ada hadas besar. Ada juga toharoh sugro. Contohnya adalah wudu. Wa badalun anhuma inda ta'adzurihima wa huwa at-tayammum. Dan pengganti dari toharoh kubro dan sugro ketika tidak bisa dilaksanakan, ada yang kita kenal dengan sebutan apa Pak? Kalau tidak bisa mandi, tidak bisa wudu, diganti dengan tayammum. Maka bermandi, berwudu, bertayamum itu termasuk toharoh mana Pak? Hukmiyah atau hakikiyah? Hukmiyah. Mandi, ya, mandi dalam artian mandi besar, mandi wajib, dan juga wudu dan juga tayamum dalam rangka menghilangkan hadas atau najis? Hadas. Ya, mandi wajib, berwudu, bertayamum dalam rangka menghilangkan hadas. Kemudian dilanjutkan di sini, ya, ada pengulangan di sini terkait dengan makna najis. Tadi kan kita singgung di awal ada yang disebut dengan toharoh hakikiyah, yaitu membersihkan dari najis, menghilangkan najis. Najis itu apa? Najis itu adalah ismun, nama, sebutan, li'ainin, untuk sesuatu. Ain, sesuatu yang kasat mata, ada wujud, ada sifatnya. Ya. Mustaqdharatan syar'an atau mustaqdharatin syar'an. Najis itu adalah nama untuk sesuatu yang dianggap kotor. Dan yang menganggap kotornya adalah syar'an, secara syariat, dalam artian bahwasanya kita ketika mengikrarkan diri menjadi muslim, maka cara pandang kita, paradigma kita harus mengikuti apa yang menjadi panduan Islam. Apa yang menurut Islam suci, suci. Ya, kadang misalkan kita habis dari lapangan misalkan Pak, ya, terjun ke lapangan, ada melihat proyek misalkan, sehingga pakaian kita kena tanah. Kita merasa kotor atau tidak Pak? Kotor. Tapi apakah kotornya pakaian kita karena tanah najis atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena tanah tidak dianggap najis oleh syariat. Ya. Maka ketika kita menjadi muslim, ya, kan Islam itu artinya apa Pak? Islam itu artinya istislam, berserah diri, tunduk, patuh, nurut, itu namanya muslim. Allah perintahkan ini, ikut. Allah larang itu, berhenti. Allah katakan seperti ini, ikut. Itulah muslim. Makanya ada salah satu kuliah, ya, pernah ada kuliah di UI, kuliah umum, dan dibawakan oleh salah seorang mantan dosen UI yang insya Allah kita kenal lah, sering nampak di televisi gitu ya. Pernah menyinggung kekeliruan penamaan Islam liberal. Jadi Islam liberal ini
dari maknanya saja itu sudah salah. Islam artinya apa, Pak? Tadi, nurut, patuh, tunduk, taat. Liberal apa Pak artinya? Bebas. Gimana bisa Islam yang artinya nurut disandingkan dengan liberal yang artinya bebas? Jadi artinya saja sudah, atau pemilihan makna, pemilihan kata, pemilihan namanya aja sudah keliru. Maka kita harus ingat bahwa ketika kita mendeklarasikan, menyatakan saya Muslim, tandanya saya siap diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikut terhadap apa yang menjadi panduan dari apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk di sini, najis itu adalah nama untuk sesuatu yang dianggap kotor oleh syariat. Jadi syariat yang menjadikan najis itu kotor, bukan kita, bukan kemudian kembali kepada apakah menurut kita ini menjijikan atau tidak, ini kotor atau tidak, bukan. Tetapi parameternya, tolok ukurnya adalah syariat. Wa yajibu 'alal muslim at-tanazzuhu anha, dan wajib bagi setiap muslim membersihkan diri dari najis. Wa ghassala ma yusibuhu minha, dan mencuci apa yang terkena oleh najis. Ya, pakaian, tempat, gitu, badan wajib untuk dibersihkan. Nah, tadi kita sebutkan bahwasanya najis itu sesuatu yang dianggap kotor oleh syariat. Apa saja? Nah, kita akan bahas di sini. Anwa'un najasat, macam-macam najis. Apa saja yang menurut syariat dianggap sebagai najis? Al-a'yan allati dallad dalilu syar'i ala najasatiha hiya. Benda-benda atau sesuatu yang dalil syar'i menyebutkan bahwa hal tersebut najis adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah ghaitul insan wa bauluhu. Mohon maaf, yaitu kotoran manusia dan juga air kencingnya. Ya. Kotoran manusia, air kencing manusia itu adalah najis, Pak. Sekalipun misalkan nanti ada kemarin sempat ada salah satu video dari salah satu praktisi kesehatan juga, ya, yang menyebutkan bahwasanya, mohon maaf, di dalam air kencing itu masih terkandung banyak mineral, Pak. Khususnya adalah, mohon maaf, air kencing yang pertama gitu. Kan ketika kita tidur, ya, itu sudah, misalkan kita sudah tidak makan, tidak minum, lewat jam 7 itu sudah tidak makan, tidak minum. Ya. Maka kemudian begitu bangun pagi hari itu, air kencingnya itu mengandung banyak mineral gitu. Sehingga ada tuh pernyataan bahwasanya belum bisa menerima, katanya, bahwa air kencing itu dianggap sebagai najis, Pak. Karena apa? Kandungan mineralnya yang terkandung di dalam air kencing. Ada pernyataan itu. Ya. Tapi tadi, kembali, ketika kita menjadi muslim, maka paradigma kita, tolok ukur kita dalam menilai sesuatu adalah aturan Allah, syariat Allah. Sekalipun misalkan tadi dinyatakan bahwa dalam air kencing itu ada kandungan mineralnya gitu yang baik buat kesehatan, tapi kita ikut terhadap apa yang menjadi syariat Allah bahwa air kencing itu najis. Bahwa air kencing itu adalah najis. Wahuma najisani bittifaqil ulama.
kotoran dan juga air kencing manusia disepakati oleh ulama sebagai najis. Dan ulama ketika menetapkan keduanya najis, itu ada dalilnya tentu. Yang pertama dalilnya adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza wati'a ahadukum bina'lihil adha." Apabila, ini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di antara kalian ada yang menginjak dengan sendalnya al-adha, kotoran manusia, ya, nggak sengaja lagi jalan nginjek kotoran. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fa innat turaba lahu tahur, maka tanah menjadi alat pensucinya, pembersihnya. Jadi kalau kemudian nggak sengaja Pak nginjak najis, ya, dengan sendal, dengan sepatu, ada cara yang lebih praktis daripada kemudian nyari sumber air gitu. Kalau dekat gunakan air. Tapi kalau kemudian susah, apalagi sepatu, ya, sepatu pantofel gitu kan, kena air agak ribet, maka bisa menggunakan pembersih atau pensuci alami. Kata Nabi apa Pak tadi? Tanah. Bagaimana caranya? Gimana caranya Pak? Kalau menginjak kotoran dengan sendal, dengan sepatu, kita bersihkan pakai tanah, caranya gimana? Tinggal gesekan saja Pak. Nah, gesekan aja, bawa sambil jalan gitu. Ya. Itu kata Nabi. Wa yadullu ala najasatihi kadzalika umumul haditsil amirah bil istinja wasatati qariban. Wa ammal baulu, barusan adalah dalil tentang kotoran itu najis. Sekarang adalah dalil bahwa air kencing itu najis. Ammal baulu fahaditsu Anas. Adapun dalil tentang kencing itu adalah najis berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik menceritakan anna a'rabiyan bala fil masjid. Kata Anas, dulu pernah terjadi ada seorang a'rabi. Jadi dalam bahasa Arab ada dua istilah Pak. Ada Arabi, ain, ro, ba, ya. Arabi ini orang Arab yang bisa dikatakan berpendidikan, berperadaban. Ya. Ada juga A'robi pakai hamzah, ain, kemudian ro, kemudian alif, kemudian ba, kemudian ya, lebih panjang. A'robi ini adalah orang yang nomaden, tidak punya tempat tinggal menetap, tapi bikin tenda di gurun-gurun, ngikut hujan. Hujan turun daerah itu, pindah bawa tendanya, turun lagi, pindah bawa tendanya. Nah, di Indonesia, A'robi ini biasa diterjemahkan sebagai Arab apa Pak? Arab Baduy gitu. Arab pedalaman yang tidak hidup di kota. Ya. Nah, Arab Baduy ini, A'robi ini datang ke Madinah, maklum orang, ya orang pedalaman gitu. Tiba-tiba datang ke pusat kota, bisa dikatakan demikian. Madinah kan pusat kota. Melihat ada bangunan, Mbak. Ya. Maka orang tersebut langsung nyari pojokan bangunan tersebut di bagian dalam. Apa yang dilakukan, Mbak? Tiba-tiba kencing. Dan bangunan tersebut tidak lain, tidak bukan adalah Masjid Nabawi. Jadi hal ini terjadi karena memang gambaran Masjid Nabawi ketika itu kan tidak seperti masjid-masjid sekarang ya Pak. Hanya bangunan, kotak gitu kan. Atasnya terbuka, hanya bagian depannya saja.
bagian depan ada semacam kanopi gitu, kanopi tradisional dari kayu, dari pelepah kurma ditumpuk. Ya, kita suka lihat miniaturnya sekarang, miniatur Masjid Nabawi, kotak terbuka, hanya bagian depan semacam kanopi alami. Sehingga orang ini, orang A'rabi ini tidak menyadari bahwa tempat dia kencing itu adalah masjid. Ya, masuk saja, kemudian kencing di pojokan. Ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang di masjid bersama dengan para sahabat. Ya. Lihat ada orang yang kencing di masjid, ya spontan. Para sahabat langsung marah, Pak. Faqama ilaihi ba'dul qaum. Sebagian sahabat langsung bangun. Ya, tujuannya apa? Mau marahin, mau ditegur orang tersebut, disamperin karena sudah kencing di dalam masjid. Tapi apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Faqala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, da'u wala tazrimu. Sudah, biarkan, nggak usah ditegur. Ya. Falamma farogo da'a bima bidalwin min ma'in fasobba alaihi. Ya. Begitu orang A'rabi tadi selesai buang air, Nabi minta dibawakan ember berisi air. Udah selesai, coba carikan ember, penuhi isi dengan air, kemudian siram bekas kencingnya orang tersebut dengan air tadi. Ya. Jadi oleh Nabi diperintahkan untuk disiram. Tandanya apa? Kencing itu adalah najis. Ya. Ada banyak hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini. Salah satunya adalah kita melihat bagaimana kepribadian dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul sosok yang sangat bijak. Ya, tidak langsung kemudian menghardik, menegur, memarahin, gitu ya. Tetapi oleh Nabi dibiarkan dulu sampai selesai. Coba bayangkan, Pak, ketika orang tersebut dibiarkan oleh Nabi, beberapa sahabat mengejarnya, memarahinya ketika dia masih buang air. Apa yang terjadi? Ya, dia akan lari-lari sambil kencing. Efeknya apa? Najisnya akan semakin meluas. Oleh Nabi sudah biarkan saja, terfokus, terpusat di satu titik, biar nanti membersihkannya mudah, tinggal siram saja daerah tersebut. Itu satu. Jadi oleh Nabi disikapi dengan sikap yang luar biasa bijaksana. Sampai-sampai, Pak, diceritakan, kan tadi ada beberapa sahabat yang sudah terlanjur marahin, negur, ya. Melihat oleh Nabi, ya, diperlakukan dengan sangat baik, begitu selesai orang tersebut berdoa, Allahummarhamni wa Muhammadan wa la tarham ahadan ghairana. Ya Allah, kasihilah saya, berikanlah rahmatmu untuk saya dan juga Muhammad, wa la tarham ahadan ghairana, yang lain gak usah disayangi. Ya. Sampai bilang gitu. Ya Allah, berikanlah kasih sayangmu kepada saya dan juga Muhammad, yang lain gak usah. Saking berbekasnya, berkesannya sikap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang tersebut. Ya. Ini yang pertama, yaitu apa? Kotoran manusia dan juga air kencingnya. Yang kedua, ya, yang ketiga, yang keempat, ya, kita gabungkan tadi. Yang pertama kotoran manusia, yang kedua adalah kencing manusia, yang ketiga, Pak, ada yang disebut sebagai madhi. Ya, insya Allah kita sudah tahu bersama, ya. Ini hanya mengulang saja. Ya. Ada yang disebut sebagai madhi. Ya. Kalau dalam transliterasi Latin, kita tulis Latinnya, berarti MADHI.
madhi. Bahasa Arabnya mim, zal, kemudian ya, madhyun. Biar mudah, madhi. Ya. Apa itu madhi? Ma'un daqiq. Ya. Air ya, yang encer, lazij ya. Yakhruju bukan encer. Air yang agak pekat, laziz dan juga lengket. Ya. Yakhruju inda syahwatin, yang keluar ketika syahwat sedang naik. Itu namanya madhi. Ya, kapan? Kal mula'abah, seperti ketika sedang bersama dengan pasangan. Au tadzakuril jima, ya, ketika berfantasi, mohon maaf ya. Orang berfantasi membayangkan hal-hal dewasa, tiba-tiba ada yang terasa keluar. Ya. Dan dicek agak lengket gitu. Nah, itu namanya madhi. Au iradatihi, atau hendak berhubungan. Ya, itu yang disebut sebagai madhi. Ya, kan ini memang dibutuhkan. Ya, madhi itu bagian daripada sesuatu yang dibutuhkan, khususnya adalah dalam aktivitas dewasa. Ya, karena kan fungsinya sebagai, mohon maaf, kan fungsinya adalah sebagai pelumas, ya Pak. Nah, pelumas itu ya dalam bahasa Arab disebut sebagai madhi. Ya. Dan hukumnya adalah najis. Jadi kalau kena baju, kena mohon maaf, kena spray gitu ya, maka spraynya, bajunya itu terkena najis dan wajib untuk dibersihkan. Ya, apakah dibersihkannya dicuci? Tidak selalu. Bisa saja kita pakai air, pakai tisu basah, bisa. Yang penting ada kewajiban bahwa kalau terkena sesuatu harus disucikan, dibersihkan. Wala yakunu dafiqan wala yaqubuhu futur. Ya, para ulama itu merinci, Pak, air yang keluar, mohon maaf, dari alat vital, agar kaum muslimin itu bisa membedakan ini yang keluar itu apa. Karena yang keluar tadi jenisnya menentukan cara kita memperlakukannya. Karena kan yang keluar, mohon maaf, dari organ kita kan ada beberapa jenis gitu ya. Selain air kencing, ada mani juga, ada madhi juga. Nah, itu kan perlakuannya berbeda. Makanya para ulama kemudian merinci, wala yakunu dafiqan. Kalau madhi ini tidak memancar, ya, tidak memancar, kan membedakan madhi dengan mani. Kalau mani kan memancar. Ya. Dalam surat At-Tariq, Allah menyebutkan yakhruju mimma dafiq, yang keluar dari air yang memancar. Ya. Maka dafiq itu memancar. Nah, madhi itu tidak memancar. Wala yaqubuhu futur, dan tidak diiringi dengan perasaan atau rasa lemas. Beda dengan mani, begitu mani keluar itu kan lemas. Tapi kalau kemudian madhi tidak, ya, tidak memancar dan tidak diiringi dengan lemas. Bahkan warubbama la yuhissu bi khurujihi. Ya, bisa jadi bahkan kita tidak merasakan madhinya keluar, bisa jadi. Ya. Bisa jadi kerasa, bisa jadi nggak kerasa. Tahu-tahu begitu misalkan mau ganti, mau buang air kecil, misalkan kita melihat pakaian, loh kok ada yang basah. Ya, begitu dicek bening,
kemudian agak lengket, lazij, oh ini berarti madhi. Bisa jadi seperti itu. Wa yakunu lirrajuli wal mar'ah. Madhi ini terjadi baik kepada laki-laki maupun perempuan. Wa huwa fin nisa'i aktsar. Di sini disebutkan paling sering terjadi madhi itu adalah pada kaum perempuan. Dan madhi ini wahuwa najisun bittifaqil ulama. Ya. Ulama sepakat bahwa madhi itu hukumnya adalah najis. Walidha amaron Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ghuslil farji minhu. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mencuci kemaluan yang ada madhinya, yang terkena madhi. Ya. Ada dalilnya. Fa fi sahihaini annahu sallallahu alaihi wasallam qala liman sa'alahu anil madhi. Hadisnya itu dari Al-Miqdad bin Al-Aswad. Ya. Miqdad ini diminta oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Kata Ali bin Abi Thalib, kuntu rajulan madzaan. Ya. Aku adalah orang yang sering keluar madhi. Kata Ali bin Abi Thalib, saya itu sering keluar madhi. Ya. Ya, penyebabnya wallahu a'lam. Ya. Bisa jadi karena memang Ali kan masih muda gitu. Ya. Masih muda, kemudian secara tenaga masih kuat gitu. Libidonya juga sedang dalam masa puncak gitu ya. Jadi mudah sekali keluarnya. Ya. Tapi kata Ali bin Abi Thalib, fastahyaitu an as'alan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam lima kana timnatihili. Saya mau nanya langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, malu. Karena saya kan menantu dari beliau, suami dari putrinya. Kan gak enak ya Pak, kalau kemudian kita ada keluhan, apalagi keluhannya yang berkaitan dengan sesuatu yang sifatnya privasi, ya, dan kita mau konsultasinya kepada keluarga, kan gak enak, kadang-kadang malu. Misalkan ada orang mau berobat, ya, biasanya nyari dokter yang kenal atau yang gak kenal Pak? Ya. Kadang-kadang kalau sakitnya itu sesuatu yang private gitu ya, privasi, kan kita akan nyari dokternya itu yang gak kenal gitu. Ya. Ini pun demikian, Ali bin Abi Thalib tuh malu untuk langsung bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan kondisinya. Makanya fa'amartul Miqdad, saya minta Miqdad tolong tanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditanyakanlah kepada Nabi, jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, yagsil dzakarahu wa yatawaddo. Ya. Orang yang keluar madhi diharuskan membersihkan, mencuci zakarnya, kemaluannya, wa yatawaddo, kemudian berwudu. Tandanya apa? Tandanya bahwa madhi itu najis. Karena Nabi memerintahkan untuk dibersihkan. Dan Nabi memerintahkan untuk berwudu lagi. Tandanya berarti toharohnya gugur dengan keluarnya madhi. Ya. Kemudian yang keempat, itu ada yang disebut dengan al-wadi. Kalau tadi madhi, DZ, madhi, sekarang ada wadi. Wadi itu apa? Ma'un abyadu sakhin. Air putih ya, dan sakhin, kental gitu, cenderung kental. Jadi dia agak keruh Pak. Agak keruh, agak kental.
kental. Ya. Jadi banyak sebenarnya yang biasa keluar dari bagian pribadi kita itu. Tadi ada air kencing, ya air kencing kan tahu bersama lah sifatnya. Ada mani, ada madhi yang agak lengket, bening lengket. Ada wadi, ya. Dia apa ya? Dia itu agak kental, tapi tidak full kental. Biasanya keluarnya itu cuman 2 atau 3 gitu, ya. Jadi tiba-tiba kayak ada endapan gitu, kayak ada endapan yang keluar, ya. Ada sesuatu yang kental, kayak endapan yang ikut keluar. Nah biasanya yakhruju ba'dal baul, keluarnya itu di akhir setelah buang air kecil. Makanya mungkin banyak di antara kita yang tidak tidak menyadari, tidak mengenal tentang wadi ini, karena biasanya ada di ujung kencingnya. Begitu kencing sudah selesai, ya suka ada setetes 2 tetes terakhir gitu. Ya. Nah, yang setetes 2 tetes terakhir bentuknya berbeda dari kencing, agak kental, agak keruh, tapi bukan kental yang banyak, hanya tadi ya 2 atau 3 tiba-tiba keluar gitu. Nah, itu yang disebut sebagai wadi. Wahuwa najisun ijma'an, dan wadi ini pun hukumnya adalah najis berdasarkan kesepakatan ulama. Ya. Dalam beberapa keterangan ada tambahan, Mbak, bahwasanya wadi ini keluar juga selain di akhir kencing adalah setelah aktivitas berat. Kalau habis melakukan aktivitas berat, ya itu tiba-tiba ada yang keluar, ya dengan karakter tadi agak kental, agak keruh gitu. Tapi nggak banyak, hanya 2 atau 3 tetes, 2-3 tetes agak kental, agak keruh. Nah itu namanya adalah wadi, sama hukumnya najis juga, ya. Nah, keterangan yang menyebutkan itu najis ada wa anibni Abbasin qol. Dari Ibnu Abbas, beliau mengatakan al maniyu wal wadi wal madhi, bahwa yang biasa keluar dari kemaluan kita secara khusus laki-laki ada mani, ada wadi, ada madhi. Ammal mani fahuwa alladhi minhul guslu. Adapun mani adalah yang menyebabkan kita wajib mandi. Itu mani. Wa ammal wadi wal madhi. Adapun wadi dan madhi faqal igsil dzakaraka au madzakiraka wa tawaddo wudu'aka lis-shalat. Maka cukup dicuci kemaluannya dan kemudian berwudu seperti berwudu hendak sholat, ya. Jadi kalau kemudian keluar madhi, keluar wadi, berarti pakaian yang terkenanya itu dicuci. Ya, cucinya tidak mesti kemudian dicuci masukin mesin cuci, enggak. Cukup kita basahi. Kalau kemudian kena mandi yang lengket, basahi sampai kita pastikan lengketnya hilang, pudar bersama dengan air. Kita basahi aja. Ya. Kalau misalkan tadi kena spray gitu ya, kita ambil tisu basah, tinggal lap saja. Ya, lap. Kurang sampai dirasa sudah tidak ada lagi yang lengket. Tidak mesti kemudian bed covernya atau kemudian spraynya kita masukin ke mesin cuci, karena misalkan baru dipasang kena gitu, tidak mesti kemudian dicuci secara utuh. Cukup bersihkan saja yang kita tahu bahwasanya itu terkena oleh madhi. Demikian juga wadi, ya, kena celana, maka di kantor gitu Pak,
di kantor tiba-tiba basah, ya, maka cukup basahi area yang terkena oleh madhi ataupun wadi tadi, pastikan bahwasanya itunya hilang, lengketnya hilang, kemudian yang wadinya itu larut bersama dengan air. Maka setelah dipastikan hilang lengketnya, larut bersama air, maka sudah dinyatakan pakaiannya suci kembali, tinggal berwudu kalau mau sholat, ya. Itu beberapa jenis najis, ya. Masih ada banyak, ya, tapi mungkin kita cukupkan 4 dulu saja, ya. Ada kotoran manusia, ada air kencing manusia, kemudian ada madhi, dan juga ada wadi, ya. Itu dulu mungkin biar tidak terlalu banyak, ya, biar bisa masuk materinya sedikit demi sedikit. Demikian yang bisa disampaikan. Silahkan kalau mungkin ada yang ditanyakan. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terkait dengan najis tadi, kan kita nggendong bayi, ya, kan itu juga dianggap najis. Tapi ada yang menyampaikan bahwa kalau belum 2 tahun nggak apa-apa katanya, Ustaz. Itu gimana, Ustaz? Terima kasih. Baik. Terkait dengan kencing bayi, ya, kencing bayi itu para ulama mengatakan jika sudah makan, ya, sudah empasi, maka itu sudah dinyatakan najis, ya. Sekarang empasi itu biasanya berapa, Pak? Makanan pendamping ASI itu, ya, setahunan itu sudah dikasih. Kan setahu saya 6 bulan itu sudah mulai dikasih tambahan. Setahun sudah dikasih makanan keluarga, hanya cara memasaknya berbeda. Itu saya pernah baca gitu, karena saya juga dulu melakukan itu. Jadi 6 bulan itu sudah mulai kasih tambahan, ya, kayak misalkan buah-buahan itu sudah mulai dikasih. Nah, 1 tahun mulai dikasih makanan kayak ikan gitu, cuman kan tidak digoreng, ya, jadi sudah makan, sehingga kita bisa katakan bahwasanya untuk zaman sekarang bisa pakai rentang usia. Jika sudah 6 bulan sudah mengkonsumsi makanan pendamping ASI, maka sudah najis, ya. Adapun jika kurang dari itu, bayi laki-laki dan perempuan dibedakan, ya. Kalau bayi laki-laki, kencingnya pada dasarnya tetap saja, Pak, najis, hanya para ulama berbeda terkait dengan cara membersihkannya. Kalau bayi laki-laki, kencingnya itu cukup diperciki saja, gitu, ya. Tapi kalau bayi perempuan, maka harus dicuci, ya. Jadi pada dasarnya tetap, ya, najis, hanya perlakuan cara membersihkannya berbeda, ya. Kalau yang belum empasi ini, ya, bayi laki-laki pipis, ya cukup perciki saja, ya. Kena, ya basahin saja. Kena, basahin aja. Tapi kalau bayi perempuan, cuci aja, ya. Adapun kalau sudah makan, ya perlakukan seperti najis orang dewasa, ya. Jadi itu terkait dengan bayi. Nah, sekarang kan memang relatif lebih praktis, ya, Pak, dengan adanya diapers, ya. Dengan adanya diapers, hanya pastikan saja diapersnya tidak penuh sehingga khawatirnya tidak tembus. Dan kalau mau mengajak untuk sholat gitu, ya, pastikan bahwasanya diapersnya dalam keadaan kering, ya, baru diganti. Demikian, wallahu a'lam. Sama-sama, Pak. Nambah, Pak Ustaz. Silakan. Izin bertanya,
madzi itu kan keluarnya tidak terasa. Betul. Ketika misalnya malam kita bercanda dengan istri, kemudian sebenarnya keluar, tapi karena nggak terasa, ya kita kan nggak ganti celana dalam gitu, Sidi. Nah, terus salat subuh, itu gimana tuh Pak Ustadz? Terima kasih. Baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Pak. Bagaimana kalau kemudian keluar madhi, ya, tanpa kita menyadari madhinya sudah keluar gitu, karena nggak sempat ngecek-ngecek juga gitu ya. Kalau kemudian keluarnya madhi ini sebelum wudhu, misalkan kita asik bercanda dengan pasangan gitu ya, dari jam 3 misalkan ya, canda doang, tapi tiba-tiba ada yang keluar, ya, kena gitu, tapi sedikit ke celana. Habis itu 4:30 baru kemudian kita berwudu berangkat ke masjid, ya, berwudu berangkat ke masjid. Selesai sholat, kemudian pulang ke rumah, misalkan mau pergi ke kantor mandi, begitu lihat kok ada bercak. Biasanya ada bercak karena kan lengket ya Pak, mazi itu. Jadi kadang-kadang meninggalkan, mohon maaf, di pakaian itu kadang-kadang meninggalkan ada bekas. Kok ada yang bercak nih gitu. Wah, jangan-jangan keluar. Bagaimana statusnya? Kalaulah kemudian madinya itu keluar, ya, sebelum kita berwudu, ya, jadi habis keluar mazi, ya, mazinya sudah berhenti dan kita kemudian berwudu, ya, karena kita tidak menyadari adanya mazi tadi. Kemudian sholat, baru menyadari adanya mazi itu setelah sholat selesai, ya, maka status sholatnya sah, ya, sekalipun ada najis. Kenapa? Karena tidak tahu, ya. Berbeda kalau kemudian orang habis habis wudu, ya, habis wudu kemudian buang angin gitu. Dia wudu, misalkan ada orang habis tahajud, Pak. Habis tahajud, ngobrol dengan pasangan, kemudian buang angin gitu ya. Buang angin, ya. Asik ngobrol, lupa waktu, ya. Tiba-tiba azan, dia bergegas langsung ke masjid. Lupa bahwa tadi pas lagi ngobrol itu buang angin. Kemudian berangkat ke masjid, kemudian sholat subuh pulang. Begitu pulang ingat-ingat, oh tadi perasaan buang angin. Nah, untuk kasus seperti ini sholatnya sah atau tidak Pak? Tidak. Kenapa? Karena dia statusnya tidak memiliki wudu, ya. Jadi sholat tidak memiliki wudu, nggak tahu bahwasanya dia tidak punya wudu, baru ingat, maka sholatnya tuh tidak sah. Dia ngulang lagi. Berbeda dengan yang tadi. Yang tadi sekalipun ada najis di pakaian karena ada mazi tadi, tapi dianggap sah karena setelah keluar mazi itu dia berwudu, ya. Sehingga yang harus diperhatikan ini wudunya, ya. Kalau kemudian dia berwudu dengan yakin bahwasanya tidak ada najis, kemudian ternyata ada najis dan baru diketahui setelah sholat selesai, maka sholatnya tergolong sah, terhitung sah. Asalkan tadi dia yakin bahwasanya dia sudah berwudu, ya. Tapi kalau kemudian dia sudah wudu, ya, tahajud, ya, habis tahajud baru kemudian bercanda dengan istri, berangkat ke masjid,
pulang-pulang, kok basah. Nah, berarti basahnya itu kita bisa perkirakan terjadinya antara interval antara setelah tahajud dengan subuh. Berarti ketika bercanda dengan istri misalkan. Nah, setelah bercanda dengan istri, perasaan tadi belum wudhu lagi. Oh, jangan-jangan tadi keluar di momen itu menjadikan wudhu saya batal. Karena wudhunya batal, maka sholatnya tidak sah. Jadi yang diperhatikan itu adalah wudhunya. Karena kalau najis kita tidak tahu keberadaannya, tidak menyadari bahwa ada najis di situ, maka itu termasuk yang dimaafkan. Ya, secara syariat, kalau kita tidak tahu bahwasanya ada najis, maka statusnya dimaafkan. Maka yang penting pastikan bahwasanya kita dalam kondisi memiliki wudhu. Ya, wallahu a'lam. Silakan. Assalamualaikum. Mau tanya, kalau air hujan yang jatuh dari genteng itu boleh pakai wudhu nggak? Nah, terus yang kedua, maaf ini di luar boleh. tema. Ketika kita bangkit dari ruku, itu posisi tangan kita itu yang betul sedekap lagi atau lurus? Nah, itu apakah Rasulullah melakukannya semuanya? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Pak. Ya, ini pertanyaannya dua-duanya ini pembahasan yang akan datang gitu ya. Ini belum masuk, kita baru di awal, baru muqaddimah ya. Ada insya Allah nanti pembahasan tentang air-air yang bisa digunakan untuk berwudu. Tapi sekilas saja, yang pertama, air hujan itu pada dasarnya suci. Ya, air hujan pada dasarnya adalah suci dan mensucikan. Jadi nanti para ulama membagi air, Pak. Ada yang suci mensucikan, dalam artian dia suci dan bisa digunakan untuk bersuci, wudu. Ada juga air yang suci tapi tidak mensucikan, tidak bisa digunakan untuk berwudu. Contohnya apa, Pak? Air kopi, susu, suci gitu. Tapi nggak bisa kita wudhu pakai kopi gitu ya. Nggak bisa. Nah, air hujan pada dasarnya itu termasuk kepada kelompok pertama, suci dan mensucikan. Ya, dalam artian bisa dipakai untuk berwudhu. Hanya saja misalkan untuk kehati-hatian di zaman sekarang, ya. Kadang-kadang kan suka ada binatang naik ke genting, suka ada kucing ya buang air, buang kotoran di genting gitu ya. Hujan kita tampung gitu ya. Nah, khawatir masih ada kandungan-kandungan dari zat kucing tersebut. Sehingga alangkah amannya kalau air hujan yang keberapa, atau misalkan kita langsung bukan yang turun dari genting tapi langsung yang tidak tertahan gitu. Kita langsung gunakan untuk berwudu, itu lebih baik ya. Itu secara fikihnya seperti itu. Kalau kita pakai pendekatan zaman sekarang kimia, katanya kan sudah tidak sehat air hujan saat ini tuh ya. Sudah banyak asamnya katanya seperti itu. Tapi pada dasarnya air hujan itu adalah suci dan juga mensucikan. Hanya pastikan kalau mau nampung yang dari genting, jangan hujan yang pertama gitu, karena biasanya masih banyak kotoran, debu dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan posisi tangan ketika i'tidal ya Pak. Sami Allahu liman hamidah. Apakah sedekap lagi ataukah kemudian turun? Dalam hal ini para ulama memang berbeda pendapat, Pak. Ya. Perbedaan ini dilatar belakangi dari cara pandangnya. Ada yang menggunakan pendekatan fikih, ada yang menggunakan pendekatan hadis. Jadi kan ulama itu ada yang memang ahli fikih dan ada yang juga ahli hadis. Kalau ahli hadis, patokannya itu adalah ada atau tidak adanya hadis. Ya.
Ketika kemudian sami Allahu liman hamidah, ya, menurut ahli hadis tidak ada keterangan yang menyebutkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naik kembali tangannya bersedekap. Memang secara hadis yang langsung mengatakan tangan kembali bersedekap tidak ada. Ya. Tapi ahli fikih berbeda, Pak. Ahli fikih itu punya kaidah, punya formula, punya rumusan untuk bisa menghasilkan hukum dari dalil. Ada ada takhsis gitu. Salah satunya misalkan di sini. Jadi kata ahli fikih di hadis itu diceritakan oleh para sahabat, kami diperintahkan untuk bersedekap ketika sholat, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, bersedekap fis sholat, ketika sholat. Ya. Nah, sholat ini kan kalau dalam bahasa syar'i, dalam bahasa fikih, usul fikih itu namanya sesuatu yang maknanya umum. Yang disebut sholat itu mana, Pak? Dari awal takbir sampai salam itu sholat. Apakah kemudian kita ya sepanjang sholat tangan di sini? Tidak. Nah, itu namanya takhsis, pengkhususan. Jadi, dari keumuman perintah untuk bersedekap, ada kondisi-kondisi pengkhususan di mana sedekapnya tidak berlaku. Contohnya apa, Pak? Ketika ruku, ada nggak dalil posisi tangan di mana? Ada. Posisi tangan di mana, Pak? Di lutut. Ketika sujud, ada nggak dalil posisi tangan di mana? Ada, di lantai. Ketika duduk di antara dua sujud, duduk tasyahud, ada nggak dalil tangan di mana? Ada, di paha. Gitu. Nah, dari keumuman ini kemudian dikeluarin satu-satu. Oh, ini ada dalil tangan nggak sedekap. Oh, di posisi ini tangan nggak sedekap. Oh, di posisi ini tangan nggak sedekap. Nah, kembali kepada posisi iktidal. Setelah iktidal, ya, itu ada nggak, Pak, keterangan tangan harus di mana? Nggak ada. Ya, nggak ada keterangan tangan harus di mana. Hanya Nabi menyebutkan di dalam beberapa keterangan setiap tulang kembali ke tempatnya. Ya. Itu maknanya sangat global sekali. Nah, karena tidak ada seperti kalau ruku tangan di lutut, sujud tangan di lantai, karena tidak ada dalil yang spesifik menyebutkan demikian, sehingga dibawa kepada dalil umum di awal. Apa dalil umum di awal? Ketika sholat tangan bersedekap. Jadi ahli fikih melihatnya seperti itu. Pakai aturan kaidah yang namanya dengan takhsis. Sholat secara umum bersedekap. Kecuali yang ditentukan posisi tangan untuk tidak bersedekap. Kalau tidak ada ketentuan, kembali ke aturan asal, yaitu bersedekap. Nah, kata ahli fikih, karena setelah iktidal tidak ada aturannya secara spesifik, kembali ke aturan semula, yaitu bersedekap. Makanya sami Allahu liman hamidah. Ya. Ahli hadis beda tadi, nggak ada tuh keterangan harus sedekap lagi. Terus gimana? Ya turun. Gitu. Jadi memang dalam hal ini para ulama berbeda pendapat dan masing-masing mempersilahkan. Imam Ahmad dan beberapa ulama itu katanya jangan menyusahkan masyarakat. Ya, itu pernyataannya ada gitu. Jangan buat masyarakat kesusahan. Ya, udah biarkan saja. Yang mau bersedekap silahkan.
Yang mau turun lagi silahkan. Masing-masing ada rujukannya. Ya. Jadi kalau Bapak mau turun lagi silahkan. Kalau kemudian mau bersedekah pun silahkan. Ya, itu ada masing-masing rujukannya. Wallahu taala a'lam. Cukup mungkin Pak Ustadz. Ya, maka kita cukupkan ya pertemuan kita di pagi hari ini masih membahas tentang jenis-jenis atau macam-macam toharoh ya. Kita baru masuk pada macam-macam najis, baru 4 kotoran manusia, kencing manusia, madhi dan juga wadi. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan yang lain ya. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bisa menjadi bekal, nambah pemahaman, mengingatkan kembali yang sudah pernah dipelajari tentunya, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat khususnya untuk saya pribadi, umumnya untuk jamaah semuanya. Yang benar mutlak datangnya dari Allah dan yang salah dari keterbatasan ilmu yang saya miliki. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.